Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Kali ini kita belajar kembali ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar menggunakan konsep perpindahan kalor. Kedua, mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita. Dan yang ketiga, menerapkan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pernahkah kalian membantu Bunda membuat kue? Benda apa yang dapat menghantarkan panas yang digunakan untuk membuat kue? Ya, benda itu adalah oven atau pemanggang. Oven ini bekerja secara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi yaitu perpindahan kalor atau panas dalam suatu zat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Oven sendiri disebut sebagai konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas. Contoh benda konduktor atau yang dapat menghantarkan panas yaitu panci, wajan, sendok, dan lain-lain. Selain benda konduktor, ada juga benda isolator atau benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kain, kayu, plastik, dan masih banyak lagi. Ternyata banyak juga peralatan di rumahku yang mengandung bahan isolator dan konduktor. Pengetahuan manusia memang sangat berguna untuk menciptakan peralatan guna mempermudah hidup kita ya. Ibuku pernah menunjukkan setrika arang peninggalan nenek, sedangkan sekarang setrika listrik sudah semakin canggih. Saya setuju, Made. Bicara tentang barang peninggalan, saya punya buku cerita kesayangan ayahku waktu beliau seumur saya. Di dalam buku ini ada beberapa gambar cerita yang menarik. Kamu pasti suka melihatnya. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan atau orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan kering tidak memerlukan pengencer, sedangkan teknik pewarnaan basah memerlukan air sebagai pengencer. Contoh media kering: spidol, pensil, dan krayon. Contoh media basah, ada tinta dan cat air. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, harus peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita. Sosial ini yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya ke lingkungan alam. Pencemaran lingkungan ada 3. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air ini terdiri dari air sungai, air laut, dan air tanah. Contohnya yaitu membuang limbah perusahaan ke sungai sehingga membuat air tercemar. Yang kedua, pencemaran udara.
Ini disebabkan oleh asap-asap dari asap limbah pabrik, asap kendaraan, dan juga asap rokok. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan hari ini ya. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Panas atau kalor sangat penting bagi kehidupan kita. 2. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas polusi, baik itu air, tanah, dan udara. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.